Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ananta dari Vanaya, menemani Anda untuk program hari ini, webinar kita hari ini, Vanaya Talk edisi 7 Agustus 2025 dengan title Changing the World One Conversation at a Time. Kita akan bicara apa ini ya? Changing the world, apakah itu changing the world yang dimaksud? Kemudian conversation, apa yang bisa men-change the world? Kemudian bagaimana kita bisa memperoleh eh, conversation itu atau kemampuan conversation itu dan apa saja yang telah kita lakukan dan teman-teman nanti akan dengar dari para narasumber kegiatan apa saja yang memanfaatkan conversation itu dalam kerangka changing the world one conversation at a time. Ya, hari ini kita buka pendaftaran dan yang mendaftar di program hari ini hampir 200 orang. Minimal kita baru 45 orang. Sambil jalan, kita segera mulai hari ini program webinar hari ini, Warna Talk, dan kita sambil nunggu pelan-pelan mungkin peserta akan datang eh, di acara kami. Oke, sebelum saya lanjut ke perkenalan para narasumber, kita ada 4 narasumber ya hari ini, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Saya coba mau lihat dulu jumlah pendaftarnya. Ada profilnya, Denito? Ya, ini teman-teman sekalian bisa lihat, narasumber juga bisa lihat pendaftar penetok hari ini. Kalau dari sisi industri itu majority banyak di banking and financial service industries ya. Kemudian ada di teknologi industries dan juga dari ASN ini dari government cukup banyak hari ini, consulting juga. Dan banyak sebagian yang memang tidak bisa kategorikan yaitu kita masukkan di others. Itu backgroundnya dari sisi job functions. Kalau Anda bisa lihat di sini, teman-teman kita yang mendaftar untuk ikut hari ini eh, dari HR cukup banyak porsinya ya 30%. Kemudian ada top management levels hampir 13%, kemudian operations dan ada administrative support dan lainnya ada 11%. Baik, kira-kira itu audiens hari ini teman-teman kita akan sharing. Mudah-mudahan pertanyaan yang timbul pun nanti dapat berasal dari berbagai background industri maupun function sehingga narasumber kami juga bisa menjawabnya dengan konteks yang dibutuhkan oleh partisipan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mungkin perkenalan dulu ya, dan itu ya. Perkenalan dulu narasumber hari ini. Eh, saya ditemani oleh 4 narasumber hari ini, yaitu yang pertama adalah Coach Meti, mungkin ada profilnya ada di sini. Selamat siang Coach Meti. Selamat siang, hadir. Selamat Hadir. siang peserta semua. Coach Meti adalah coach di Vanaya dengan background yang cukup panjang sudah dalam mendampingi klien baik itu one-one, team coaching maupun group coaching, baik itu level performance, developmental maupun level transformation coaching, fokus di leadership and executive coaching. Itu narasumber kami. Yang pertama, yang kedua adalah next slide. Ini Coach Armando Lung atau dipanggil Coach Alung. Ada di sini? Sore, Coach. Sore. Anta. Ya, pagi. Coach Alung. Coach Alung ini Managing Director di Busana Auto Finance. Eh, Seorang leaders top management yang growing from within. Kalau kami boleh bilang ya. Growing from within, Pak Alung ini, Coach Alung ini memang dari lama sekali di Busana Auto Finance dan sampai mencapai top management level hari ini. Coach Alung adalah alumni dari program Vanaya yang kami namakan The Art and Science of Coaching juga. Apa? Ya, Coach Dwi. Coach Dwi ada? Ada dong. Ada dong. Siap. Backgroundnya belum diganti, Coach. Iya, belum ini. Terlalu Baru nyampe. kelihatan sekali kalau di kafe. Iya. Panggil. Coach Dwi ini jagoan sales ya. Saat ini Key Account Manager di Danone Aqua. Backgroundnya tentu aja Anda bisa lihat di situ. Leading sales division di Danone Aqua. Juga banyak aktivitasnya nanti kita ketahui nanti dalam pertanyaan atau sesi yang nanti bicara akan bicara Anda Coach Dwi akan sharing tentang bagaimana
Coach Dwi juga mendampingi para entrepreneurs yaitu UMKM dan seterusnya. Baik, Coach Dwi tentu aja juga alumni dari program The Art and Science of Coaching dari Fanaya. Next, the last one but not least, Coach Yunus Triyongko. Ada Coach Yunus? Halo, Coach Sananta. Selamat pagi. Pagi, salam Pagi. super. Super. Ya, Coach Yunus alumni dari The Art and Science of Coaching dari Fanaya, HR Director di Bridgestone, dan Coach Yunus juga aktif dalam membangun kompetensi untuk Indonesia ya, para profesional di Indonesia dengan GNIK, gerakan GNIK-nya. Baik sekali. Siap. Terima kasih. Terima kasih para narasumber telah hadir menyempatkan waktu. Harapannya Anda tentu aja kita berharap Anda bisa sharing yang Anda punya dan mudah-mudahan itu menginspirasi sebagai peserta hari ini. Baik, sebelum kita mulai dengan beberapa pertanyaan nanti kepada narasumber, saya izin untuk sedikit cerita tentang Fananya, boleh? Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, Fanaya itu sebuah grup ya. Kami punya 3 pilar bisnis. Yang pertama adalah Fanaya Indonesia, which is covering Indonesia khusus buat organization transformations, consulting services. Kemudian kami juga punya unit Veltica Academy. Ini adalah training company, baik public training maupun in-house training. Formatnya macam-macam, domainnya juga ada beberapa di situ. Ada bisa Anda lihat dari gambarnya. Kemudian ada satu unit bisnis Fanaya Neurotech. Ini berfokus kepada teknologi neuroscience yang kami punya, dan ini sementara ini kita fokuskan untuk international market ya. Jadi kita membuka licensing untuk neuroteknologi kepada partner kita di luar Indonesia. Dan penyelenggara hari ini, program hari ini adalah dari Fanaya Indonesia. Fanaya Indonesia adalah brand focus organization transformation consulting company. Kami dalam mendampingi klien kami memanfaatkan 2 metodologi besar, yaitu brand focus coaching methodology. Yang kedua adalah neuroteknologi dari Fanaya Neurotech. Dan program-program kami ini memang disusun, dideliver dalam rangka mendampingi transformasi klien kami, sehingga perubahan yang bisa kami berikan kepada klien dimulai dari brain, menjadi perubahan pada behavior, dan ujungnya perubahan pada bisnis di klien kami. Nah, program-program Fanaya ini atau solution yang Fanaya ini kami bagi dalam beberapa cluster. Anda bisa lihat diagram sebelah kanan. Ada solution yang masuk dalam cluster leadership, ada yang dalam cluster performance solutions, well-being, culture, dan ada certifications. Program ini atau event Fanaya Talk hari ini kita akan fokus lebih banyak nanti bicara sekitar cluster certifications. Jadi mudah-mudahan sharing dan knowledge maupun experience dari para narasumber bisa mendapatkan, memberikan inspirasi buat Anda semua. Oke, next slide. Cukup ya. Oke, itu sekilas perkenalan dari kami, dari Fanaya. Cukup sebagai pengantar buat Anda semua. Dan oke, now we are talking about changing the world one conversation at a time. Judulnya besar, dan mungkin kalau di bahasa Indonesia kan juga jadi cukup besar ya, perubahan dunia. Bagaimana merubah dunia dengan percakapan bertahap lah gitu kira-kira ya. Oke, kita mulai mungkin dengan kosmetik dulu. Ya, kosmetik. Ya, sebagai Selamat. pembuka. Siap. Sebagai pembuka kosmetik ya. Oke. Mungkin pertanyaan saya ini mewakili juga para hadirin hari ini tentang judul kita, ya, judul kita event Fanaya Talk hari ini, Changing the World One Conversation at a Time. Pertanyaan mungkin gini, changing the world maksudnya apa, gitu ya? And then ada conversation di situ. Conversation seperti apa sih yang bisa change the world? Ya. Kemudian susulan lagi sedikit. Dan kalau kita mau punya kemampuan berconversation yang bisa changing the world, so apa tipsnya? Apa sarannya? Dan mungkin bisa dieksplorasi setelah itu. Silakan, Coach Meti. Baik, tapi sebelum ini pertanyaannya berat bener. Oke, sorry. Sebelum jawab, aku mau sapa dulu Selamat Silakan. lagi para audiens. Terima kasih banyak sudah bergabung. Juga selamat pagi gitu ya untuk Coach Alung, Coach Yunus dan Coach Dwi. Ini sahabat-sahabat luar biasa, sehat-sehat semua.
Baik, menjawab pertanyaan yang berat tadi ya. Ya, ya, ya. Changing the world, gitu ya. With one conversation at a time. Dulu tuh saya pikir, waktu ketika saya baru baca tuh, kan selalu ada di spanduknya ya, Pak Ananta. Dulu saya pikir gini, waduh, mengubah dunia itu kan harus dengan apa? Lewat gerakan yang besar gitu ya, turun ke jalan, wah, demo gitu ya, atau berbicara lewat event-event yang besar gitu. Ya, Tapi tapi ternyata gitu ya, setelah saya belajar sebuah keterampilan yang unik dan apa nih, unik dan bermanfaat dan luar biasa ini, saya jadi sadar bahwa ternyata perubahan besar itu justru berawal dari sebuah percakapan kecil gitu. Yang dilakukan, nah ini poinnya, dengan niat positif dan kehadiran yang penuh. Wah, itu dia ya. Kita hadir sepenuhnya buat seseorang gitu. Nah, satu percakapan bisa membuat seseorang melihat dirinya dengan cara yang berbeda gitu ya, dengan cara pandang baru, mengambil keputusan yang penting dan mampu mengambil keputusan penting atau keluar dari zona-zona nyamannya gitu ya. Tidak lagi merasa bahwa aduh kenapa ya? Itu kan salahnya Coach Alung gitu ya. Playing victim gitu ya, tapi benar-benar bisa keluar dengan kendali yang ada dari dirinya sendiri. Nah, tadi kalau saya lihat peserta di sini juga banyak sekali para leader ya. Betul ya Pak Ananta ya? ya, ya tadi Nah, profilnya begitu. Ya, betul. Nah, bayangkan coba Anda para leader di luar sana gitu ya. Tadi ada yang dari banking, dari government, kemudian dari organisasi multinasional mungkin. Nah, bayangkan dampaknya kalau setiap percakapan yang sedikit tadi ya itu Anda lakukan dengan tim Anda dan percakapan itu bisa membangun kesadaran baru dan kepercayaan diri mereka gitu ya. Itu bukan cuma mengubah cara kerja mereka loh, gitu ya. Bukan cuma mengubah kinerja mereka loh, gitu, tapi juga mengubah hidup mereka. Dari situlah dunia berubah. Kira-kira begitu. Nah, untuk tadi pertanyaan yang kedua, emang bisa ya pakai percakapan itu gitu ya? Percakapan yang ya, simpel itu ya, gitu ya. ya, Di sini sih banyak jago-jagonya nih. Ada 3 coaches di sini nih Pak Ananta. ya, ya, Kalau ya. saya boleh boleh sharing sedikit gitu ya. Emang percakapan yang seperti apa sih gitu ya. Nah, ternyata saya belajar juga nih dari keterampilan yang unik tadi. Ternyata percakapan yang powerful gitu ya, yang kuat, yang bisa menumbuhkan tadi itu ternyata bukan yang penuh nasihat gitu ya, penuh saran atau instruksi, tapi yang tadi penuh dengan kehadiran kita. Nah, dalam keterampilan ini kita benar-benar belajar untuk mendengarkan. Emang PR yang berat nih ya untuk para leader nih. Belajar mendengarkan. Biasanya kan kasih instruksi ya, betul ya, directing gitu ya. Sekarang harus mendengarkan. Kenapa kehadiran penuh? Karena mendengarkan bukan untuk respon, Pak Ananta dan Ya, ya. teman-teman semua gitu ya, bukan untuk merespon, dan juga bukan untuk mengarahkan gitu ya, tapi satu untuk memahami, untuk observing gitu ya, dan untuk crafting pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu mereka berpikir gitu. Itu intinya gitu ya, dan menemukan jawabannya sendiri gitu. Bisa untuk shifting gitu, shifting pemikiran mereka. Kita nggak perlu ya apa menggali-gali permasalahannya, tapi Anda maunya gimana nih, ke depan Anda maunya gimana gitu. Nah, tentu saja, saya sangat percaya karena sudah banyak bukti, betul ya Pak Nanta ya, Ya. sangat relevan bagi para leader karena percakapan yang penuh kesadaran seperti ini bisa membangkitkan inisiatif, bisa membangkitkan rasa ownership, Ya. betul ya, dan yang paling penting Nah, kepercayaan diri para tim. Sehingga nggak dikit-dikit, kalau menurut Bapak gimana ya Pak? mohon izin. Mohon izin. Kalau menurut Coach Yunus gimana ya? Gitu ya, mohon izin. Nggak gitu lagi gitu ya. Nah, eh,
itulah kenapa bukan namanya bukan sekedar komunikasi lagi, tapi transformasi. Kalau waktunya masih ada, Pak Ananta, sedikit Monggo, monggo, sedikit lagi, silakan. pengalaman aja ya. Oke, sebelum kosmetik, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau nanya ya, mau nanya, langsung aja taruh di chat box ya. Kosmetik, saya mau nanya apa gitu ya. Silakan Saya, nanti saya mangga, dijawab di silahkan. question and answer. Biar makin seru ya. Biar Heeh. makin seru. Kalau Silahkan Anda nanya, nanti biar yang jawab Coach Alung, Coach Yunus, atau Coach kok enak. Kok enak. Baik, pengalaman sedikit aja nih teman-teman apa peserta ya. Jadi saya ingat satu case ya, satu satu sesi di mana klien saya tuh tiba-tiba diem. Sayanya udah deg-degan, aduh kok diem aja gitu ya. Tapi tiba-tiba dia mengatakan begini, aduh Mbak, belum pernah loh saya berpikir seperti itu gitu. Saya belum pernah loh berpikir apa berpikir gitu sebelumnya. Dia ngomong gitu ya. Nah, itu bukan karena saya yang kasih tahu gitu ya, tapi justru karena dialah yang mendengarkan dirinya sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan saya. Nah, dari situ saya juga makin sadar bahwa kadang kita hanya butuh seseorang gitu ya yang benar-benar hadir. Dan itulah kekuatan keterampilan yang saya pelajari. Itulah kekuatan coaching yang mampu mengubah dunia dari satu percakapan kecil. Gitu, Pak Ananta dan Ya, teman-teman, silakan. ya. Kalau untuk mendapatkan kemampuan itu gimana caranya kira-kira kosmetik? Caranya gimana? Ayo belajar bersama kami, bersama saya, supaya betul-betul bisa mendapatkan apa ya, new beginning atau new apa, new self gitu ya, untuk benar-benar bisa bangun dari diri sendiri, belajar dari diri sendiri untuk menatap masa depan dan dari situlah dunia akan berubah gitu. Ayo belajar. Terima kasih kosmetik sebagai pembukaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa membayangkan judul acara hari ini dan conversation seperti apa yang dimaksud yang akan kita bicarakan ke depan. Kosmetik juga tadi sempat sebut bahwa conversation itu by definition atau by apa istilahnya ya metode disebut coaching ya kosmetik ya. Dan dan narasumber ini tiga yang kita undang ini adalah alumni dari program The Art and Science of Coaching di mana Bapak Ibu atau narasumber ini belajar bagaimana membangun kemampuan conversations yang bisa change the world. Gitu ya. Nah, sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian yang memang yang hadir dan ingin bertanya kepada Coach Meti, silakan tulis di chat. Nanti kita akan kumpulkan pertanyaan, kita jawab di sesi pertanyaan setelah narasumber yang tiga lagi menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Sementara itu dulu ya Coach Meti ya. Nanti kalau ada kita kembali lagi Coach Meti. Ya, Baik, kita next. Next, narasumber berikutnya saya pakai abjad aja ya. ADY. Pak Yunus terakhir ya, maaf ya, Pak ya. Nanti kita balik ya, dia terakhir. Oke, Coach Alung dulu, Coach Alung ya. Coach Alung, tadi seperti introduction yang saya sudah sampaikan, Coach Alung ini in the very top levels di perusahaan PT Busan Auto Finance adalah salah satu atau mungkin nggak banyak kali ya grown from within. Jadi dari awal memang membangun karir di PT BAF, kemudian sampai di top levels. Pertanyaan saya begini, Coach Alung juga punya kegiatan sosial di luar kantor tentu saja. Nah, pertanyaan saya gini, Coach Alung ya. Setelah mengikuti program The Art and Science Coaching dan belajar conversation yang seperti kosmetik tadi saya sempat bilang, apa yang menjadi berbeda ya, leadership Coach Alung saat ini dibanding dulu mungkin sebelumnya gitu ya, dan bagaimana itu pengaruhnya kepada tim itu yang pertama pertanyaannya. Pertanyaan kedua saya, Coach Alung tentu aja punya kegiatan ekstra ya di luar kantor yaitu mungkin social activities. Dan saya yakin saya dengar sebelumnya juga memanfaatkan kemampuan coaching itu untuk juga dijalankan dalam social activities. Kira-kira dampak apa juga yang bisa Coach Alung share itu di social activities Coach Alung dengan memanfaatkan tadi the powerful conversations yang Coach Matthew sampaikan, which is coaching skill. Silakan Coach Alung. Coach Alung. Ya, dua pertanyaan simpel tapi jawabannya pasti panjang. Monggo, silakan.
Oke, sore Coach Ananta, sore Sore. teman-teman semua, para coach juga, Coach Meti, Ibu Guru, Coach Yunus dan juga Coach Dwi ya. Ya, Eh, Mungkin biasanya saya iklan dulu nih, silakan. ya. Jadi mungkin bagi yang belum tahu PT BAF, PT BAF itu panjangannya Busan Auto Finance, tapi bukan dari Korea ya. Ini perusahaan Jepang. Jadi perusahaan Jepangnya adalah joint venture Mitsui Company dan Yamaha mayoritasnya. Nah, bidangnya apa? Kita ini perusahaan pembiayaan. Jadi eh, pembiayaannya secara mayoritas adalah sepeda motor Yamaha. Jadi Selalu di depan. teman-teman yang mau boleh kredit lewat saya. Nanti tinggal WA aja atau chat aja ya. Tapi kita juga melebarkan sayap, kita juga melakukan pembiayaan yang lain seperti multiguna, ada dana syariah. Jadi dana syariah prinsipnya syariah. Kemudian juga kita ada pembiayaan mobil dan seterusnya, termasuk UMKM. Jadi Catat ya MSME Pak itu Koswi, sasaran UMKM. kita. Jadi bagi yang mau boleh silakan. Dan tentunya kami betul-betul ingin mewujudkan ini supaya sesuai dengan misi visi kami. Jadi masyarakat yang golongan mungkin belum bisa membayar tunai bisa terlayani. Jadi Coach Duit juga boleh, Coach. Biasanya kan banyak tuh bisnis partner ya. Kita bisa manfaatkan ya. Coach Yunus juga begitu. Eh, Siap. Pelanggan Blackstone, apa itu berkaitan loh Pak. Iya, iya. Oke, nah mungkin saya jelasin sedikit bahwa memang benar Coach Ananta saya dari bawah sekali ya. Iya, Jadi dari orang lapangan eh, banget gitu ya. Dan kemudian pelan-pelan kita menampak dan sampai saat ini saya jadi salah satu direksi di sini. Nah, 30 tahun Coach Alun? 28 tahun jangan dilebihkan. 2 tahun berarti loh. Oke, oke, oke. Siap, 28. Eh, saya pikir banyak fungsi yang saya sudah jalanin ya di lapangan maupun eh, di medium manajemen kemudian sampai sekarang. Nah, dalam menjalankan tugas dan fungsi itu, selama ini yang seperti Coach Meti sampaikan, instruksinya itu lebih banyak gitu ya. Instruksinya banyak, tapi mentoringnya tentu ada ya. Kemudian training juga dilakukan. Kita selalu membahas tentang apa masalahmu, ya toh, apa yang mesti kita lakukan, dan kebanyakan itu mengenai performance, hasil dan seterusnya. Dan itu saya lakukan sampai saat ini banyak dilakukan, dan saya melihat bahwa itu tidak konsistensinya kurang. Oke. Selalu kita kalau kita pecut jalan gitu ya. Habis itu balik lagi yang Oke. seperti Coach Meti bicara. Nanti datang lagi apa ya solusinya Pak gitu kan. Selalu begitu kan. Kita nggak capai nih ya. Apa yang kita mesti lakukan selalu begitu ngulang-ngulang. Nah, sampai pada titik saya ketemu Panaya sebenarnya. Thank you banget Coach Ananta dan Ibu Guru kita. eh, Awal tahun saya coba eh, memberanikan diri karena ini kan terkenal dengan the art science of coaching ya kan. Iya. Bayangan saya dulu coaching mau training coaching itu simple, tinggal training aja. Ternyata ini sekolahnya luar biasa. Sampai tiap hari saya pulang itu otak saya berembun loh, beneran loh. Berembun. Bisa Tapi tidur tapi kan Coach. Alhamdulillah ya kita jalanin dan berhasil ya. Siap. Mudah-mudahan ini masih Mantap. ada proses, masih banyak yang mesti dipelajarin ya sebenarnya. Jadi Fanaya betul-betul sekolah sih, jadi bukan training. Ya. Ya. Nah, Ya.
sambil belajar saya jalanin sekarang Iya, ya selama hmm, berapa bulan inilah ya, harus iya. terus terang masih junior sekali ya buat coach yang lain kayak Coach Yunus, Coach Dwi yang mungkin sudah melalang buana lebih lama dari saya. Nah, saya ada menarik setelah saya lakukan mungkin sudah 10-15 orang ya di perusahaan ya, di luar juga ada. Kemudian saya melihat progresnya yang luar biasa. Karena kenapa? Coaching itu memang betul-betul seni. Satu seni yang membuat eh, coachingnya sendiri, murid kita itu sendiri itu sadar sendiri apa yang dia mau lakukan. Sehingga saya nggak perlu lagi tiap bulan itu perintah dan kasih solusi. Jadi kalau saya sekarang ada beberapa, saya pakai lirikan mata aja dia sudah tahu. Dia nggak nanya dan dia tidak ngomong apa-apa. Jadi Coach Dwi langsung ketawa kalau lirik The saya. art of lirikan ke mata itu. Jadi mereka udah tahu, oh ingat gitu ya, apa yang Oke. kita belajar sama-sama. Jadi saya sebagai leader, saya berterima kasih karena jadinya nggak capek sebenarnya. Nah, Intinya oke. begitu. Ya, Nah, ya, ya. nah, buat diri kita apa sih gitu ya? Buat diri kita juga, saya pikir bagi saya sendiri pribadi, saya komunikasinya jadi lebih baik, yang pasti. Jadi yang selama ini mungkin cara komunikasi kita itu apa ya? Khususnya di tonality ya. Kan Ya. biasa isinya adalah instruksi, kalau enggak ngomel, marah gitu ya. Dan seterusnya sekarang mungkin lebih wise elderly atau ya at least warm friend lah ya, lebih Ya. bersahabat gitu ya. Jadi yang selama ini mungkin warriornya selalu keluar gitu kan. Jadi tiap kali kalau udah warriornya keluar kan anak-anak kayaknya ketakutannya luar biasa. Jadi sekarang mungkin kalau nggak bisa wizard ya lebih friendly lah ya, at least begitu. Sehingga saya melihat buat diri saya juga lebih nyaman dan emosi saya lebih baik. Tekanan darah saya lebih turun loh. Biasa Oh, alhamdulillah. 130 80 sekarang udah lebih baik 120 ya. Oh, keren. Per Lebih tujuh ganteng puluh juga, malah Coach. agak rendah. Ya, Jadi itu tidur saya pun lebih baik. Sekarang saya dulu jam 12 tidur, sekarang jam 11 10.30 bisa tidur. keren. Bangun lebih pagi, lebih rajin kelihatannya ya. Itu itu hal yang baik. Yang lain hal yang baik, yang ketiga mungkin lebih ke arah eh, apa ya? eh, Cara dengar kita mungkin Coach Meti ya. Saya belajar banyak sama ibu guru kita ini ya, cara mendengarkan. Dulu sering memotong. Jadi kalau ada yang ngomong, bicara, kita nggak sabar menunggu ya. Jadi nggak sabar menunggu kita yang bicara. Tapi sekarang kita mungkin listeningnya lebih baik, jauh lebih baik, dan kita bisa respect orang lebih baik. Sehingga banyak sekali hal yang membuat kita lebih baik menurut saya, itu yang disebut dengan changing the world ya. Jadi sekitar kita mungkin jadi lebih baik juga dengan perilaku kita, behavior kita, dan seterusnya. Apalagi kita mulai masuk umur senior ya. Jadi Ya. biasanya listeningnya kurang baik ya, kurang baik. Tapi alhamdulillah sekarang semuanya baik, jauh lebih baik, dan teman-teman di kantor mudah-mudahan merasakan perubahan saya, dan teman-teman kantor mungkin juga performanya mungkin bisa lebih baik. Jadi nggak perlu kita omelin, nggak perlu kita mentoring sampai sampai gimana, nggak perlu kita training sampai gimana. Mereka ada aura positif untuk mencapai performanya masing-masing, mengejar
visinya masing-masing, value-nya masing-masing, semuanya baik-baik lah. Tapi memang luar biasa Wah, coaching ini. oke, sedikit coach. Kalau di social activities yang saya pernah dengar, Coach Alung kan aktif juga. Dampaknya ada Iya, seberapa jauh? ini sebenarnya sih kalau social activity. Jadi Beyond profesional, beyond kantor. ini sebenarnya saya udah di coaching sama Coach Meti dan Coach Lira Oh sebenarnya. iya, Nah, oke. master coach kita. Tapi itu memantapkan saya sih Coach Ananta. Ya. Jadi eh, dulu sebelum COVID pandemi itu saya dan istri suka jalan-jalan. Pada suatu saat kita mendarat di Pulau Sumba. Pulau Sumba, bukan Sumbawa ya, Sumba. Mm-mm. Dari situ kita berangkatnya karena kita melihat Pulau Sumba itu eh, manusia yang ada di situ, anak-anak khususnya itu buat sekolah itu butuh 6-7 kilo untuk jalan kaki sampai ke sekolah, belum tentu ada gurunya, tahu-tahu udah jam 12 siang, 1 siang, dan mereka dari pagi mesti berangkat jam 4 sore, 4 pagi, 5 pagi, dan mereka nggak makan. Nah, pulang lagi sore itu udah sampai rumah jam 6, jadi makan cuma sekali. Kita pikir apa yang kita bisa lakukan? Nah, kita ada program makan siang gratis. Jadi sebelum pemerintah udah ada, saya sama istri saya udah bikin hal yang kecil di satu sekolah di Pulau Sumba. Nah, berangkat dari situ kemudian kita eh, banyak lakukan hal lain pada saat pandemi, juga kita lakukan misalnya banyak kehilangan pekerjaan, kemudian kita bantu untuk bagaimana memberi makan mereka dengan donasi dari teman-teman dan seterusnya kita salurkan. Kemudian juga saat eh, ini ya, kita juga di Sumba, kita pikir nextnya apa nih levelnya. Jadi saya belajar dari Vanaya, thank you. Jadi saya mendapat value apa yang saya mau dapatkan. Visi apa yang akhirnya saya pada satu kata berkontribusi. Values-nya. Ya, Ya. berkontribusi. Dari berangkat dari situ saya betul-betul mantapkan diri untuk terus lakukan itu. Dan ya, alhamdulillah sekarang kita kayak di Pulau Sumba kita bikin pompa air untuk eh, karena air di sana susah. Ya. Jadi supaya bisa ngalir ke masyarakat mereka nggak cuma cukup air bersih untuk mandi dan minum, tapi juga buat mereka bercocok tanam. Oke. Jadi yang Coach Alung ini lebih tepatnya mungkin karena Coach Alung di coaching gitu ya oleh Coach Meti dan Coach Lira sehingga Coach Alung merasa mantap lebih mantap dan ya ketemu value dirinya bahwa contributing atau berkontribusi adalah value yang paling kuat di Coach Alung sehingga makin mantap menjalankan social movement ini. ya Gitu. ya. Oke, Jadi Coach. Ya, satu kata itu yang ya, saya dapat dari mantap. Coach Coach Meti. Niti dan Coach Lisa. Bagaimana kita bisa berkontribusi ke masyarakat. Ya, terima kasih Coach Alung sharingnya. Nanti kita teruskan lagi. Ada beberapa pertanyaan berikutnya. Tentu aja saya udah lihat ada satu pertanyaan. Nanti kita jawab di sesi berikutnya. Kita geser dulu Coach Alung ya ke narasumber yang lain. Terima kasih Coach Alung. Silakan Bapak Ibu sekalian yang memang mau tanya ke Coach Meti maupun Coach Alung maupun nanti juga narasumber yang lain silakan tulis di chat box. Nanti kita akan jawab sama-sama. Baik, kemudian sesuai aja D sekarang ya. Siap. Coach Dwi, jagoan sales sedunia, Danone maupun Amin. Danone, oke. Pertanyaannya hampir serupa tapi tentu aja beda ya sales ya. Sebagai sales leaders ya, running your sales activities, your sales team, bagaimana coaching skill yang Anda dapat dari The Art and Science Coaching membuat the way you do your professional activities itu berbeda saat ini, gitu ya. Dan kemudian pertanyaan kedua, karena saya tahu Coach Dwi juga banyak menemani UMKM, para entrepreneurs ya. Dan apa role skill coaching yang Coach Dwi pernah dapatkan dalam ada yang berbeda nggak sih waktu menjalankan pendampingan sebelum belajar di Vanaya mas setelah belajar di Vanaya? Silahkan Coach Dwi. Oke. Boleh cerita tentang jualannya apa sekarang? Monggo. Enggak, kalau ya sebelum saya jawab ya, Iya, iya. saya ngiklan juga boleh kan? Boleh, boleh. Kalau tadi Busan, kalau saya sebenarnya masih aktif di
Danone Aqua, tapi saya nggak perlu ngiklan gitu kan. Mau beli Aqua juga keluarnya macam-macam kan, tapi tetap makanya brandnya tetap ya. Mungkin aku jawab yang as leader gitu ya. Iya, Apa sih yang berbeda gitu? Jadi setelah coaching sih sebenarnya gini. Kalau dulu saya jadi leader itu banyakan nyuruh kan biasanya, iya, banyakan ngajarin gitu kan. Yang namanya atasan ke bawahan atau ke timnya itu kalau disuruh pasti jalan. Padahal kadang di dalam hatinya mereka itu nggak sejalan. iya, Nah, itu dulu ya ceritanya. Jadi ya mereka ngerjain karena disuruh aja, mereka ngerjain karena ya memang tugasnya gitu. Nah, bedanya dengan coaching kalau saya ngelihat satu yang paling apa? Yang paling berimpact gitu buat tim saya iya, gitu kan. Dan kebetulan saya nggak cuma kalau di sales nggak cuma di tim Aqua juga gitu kan. Saya ada oke, beberapa perusahaan yang lain gitu kan. iya. Dan baru semalam juga datang dari Surabaya. Jadi Yang punya perusahaan sendiri ya, Pak Dwi ya? iya juga, saya juga betul semua. Banyak Jadi yang sibuk sekali. paling berbeda adalah ini accountability terhadap tasnya. Oke, Kalau dulu mereka itu, saya sebelum kenal coaching saat disuruh jalan karena itu memang pekerjaannya. Tapi sekarang yang paling berbeda adalah, jadi mereka itu karena tahu itu memang solusi atau cara atau sesuatu pekerjaan itu memang mereka dapatkan sendiri dari sesi coaching, jadi mereka ngerjainnya as accountability-nya dia gitu, bukan cuma sebagai tugas. Jadi dan ini prosesnya cukup lama banget coach. Jadi saya pindah ke departemen saya yang baru ini tahun ketiga. Tahun pertama, tahun kedua saya waktu itu flop banget. Tapi alhamdulillah salah satu channel di Danone Aqua yang growth sampai bulan Juli itu salah satunya di tim saya. oh, Jadi ya mungkin impactnya mungkin nggak cuma dari coaching ya, banyak banget ya, faktornya. Tapi salah satu yang saya rasain itu. Yang kedua, selain accountability, benar kata Calung tadi gitu kan. Lebih ke kalau dulu kan ada istilah delegasi itu kan cuman ya tahu kita nyuruh sebenarnya gitu kan. Tapi sekarang itu kayak otomatis aja sih sebenarnya gitu loh. Saat mereka udah selesai sesi coaching gitu kan, misalkan saya itu selalu ngadain sesi coaching sebulan sekali sama tim saya. Jadi mereka udah otomatis tahu gitu kan. Oke, bulan ini saya punya goal sekian dan setelah di coaching dia udah dengan jawabannya sendiri nggak sih saya harus ini kemudian kontrolnya kayak gini udah kayak ini aja udah kayak otomatis aja sehingga memang benar-benar meringankan sehingga saat beban pekerjaan saya ringan saya bisa mikirin yang lain. Kalau dulu ya, itu kayak harus ngikutin, harus monitoring tiap hari sampai kayak gitu. Dan yang ketiga yang saya rasain tuh loyalitas kali ya karena mungkin secara sekarang tuh mungkin koneksinya beda. Kalau dulu tuh mereka ketemu kayak ayo coaching, kalau dulu coaching kayaknya mau dimarah-marahin nih karena salah banyak apa gitu ya. Kalau sekarang coaching itu lebih kepada kayak diskusi sehingga koneksinya berbeda. Makanya mungkin yang saya rasain sih teman-teman lebih loyal kepada mungkin saya pribadi ya tapi secara ke perusahaan karena mereka dikasih space untuk apa namanya untuk mereka bisa mengeluarkan idenya saat sesi coaching itu kan keluar semua tuh kadang kan ya. kita itu sok pinter kan jadi leader itu udah sok pinter kan udah sok pinter banget lah pokoknya harus gini 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 padahal yang tahu tuh mereka yang lebih tahu jawabannya itu kadang mereka makanya bener banget mendengarkan itu salah satu skill untuk sales leader yang harus diasah gitu sih kemudian kalau buat saya sendiri sama kali ya saya dulu kan sering banyak dengar istilah itu banyak dengerin tapi sedikit ngomong karena telinganya dua mulutnya satu gitu kan lubangnya Ya, dua versus ya, satu gitu kan tapi saya benar-benar memahami itu di coaching karena kayaknya fitrah manusia itu memang harus dengerin sih biar konteksnya nggak salah gitu kadang hmm, kan kita menilai orang duluan tanpa tahu sebenarnya ini apa itu yang pertama terus yang kedua yang saya rasain sebenarnya ini coach kalau secara pribadi ya gitu kan lebih belajar hidup aja sih makanya kalau changing the world saya sekarang melihat dunia itu kayaknya orang atau kejadian itu udah ada porsinya masing-masing. Kita nggak gampang menilai tanpa kita benar-benar tahu konteksnya. Itu mantap. sih yang saya Nggak rasain. judging ya? Jadi iya nggak judging. Jadi ya kosong aja gitu ya. Slow aja ini ada apa ya lihat aja dulu, dengerin dulu, pahamin. Karena kadang sebelum tahu apa kita udah wah ini pasti ini. Nah itu yang kalau saya changing the world-nya di situ sih. Saya Ya, ngerasainnya ya udah ini kayaknya apa ya udah dengerin dulu, lihat dulu. Karena setiap apapun itu pasti ada porsinya gitu.
mungkin bisa niru caranya orang lain, mungkin bisa plek-ketiplek, tapi nanti hasilnya bakal berbeda karena setiap fitrahnya manusia itu kan pasti punya jalannya sendiri-sendiri. Nah, itu yang kadang kita nggak paham. Kita memaksakan dia kayak kita, nggak juga. Sama juga kita ngebesarin anak kalau buat saya pribadi juga. Karena kayak balas dendam, dulu saya nggak bisa apa, anak saya mau gituin. Saya nggak dengerin anak saya gitu. Jadi ya udah fitrahnya manusia macam-macam. Nah, saya dapat di coaching. Makanya salah satu manfaat dari coaching saya belajar hidup sih sebenarnya. Keren, keren, Kemudian keren. Ya, yang kedua, kegiatan sosial, ya non sosial. profesional. Enggak dong, saya Oh, UMKM. UMKM, oke. Bayar, Oh, dibayar saya. bayar, oh bayar, oh Enggak sih, tapi bayar. juga ada beberapa pro bono. Dan ke belakang ini banyakkan teman-teman karyawan yang ingin punya usaha sampingan yang saya coaching. Kalau Oh saya gitu, tanya di oke. sini deh, saya pernah survei di LinkedIn, saya pernah survei di Instagram, atau saya tanya di sini deh, siapa teman-teman yang masih kerja dan ingin punya usaha? Ayo, Coba, boleh siapa tulis. teman-teman di sini? Saya gitu tulis monggo di chat. Ya, Nah, siapa? Coach Dwi ini lagi Kalau buka lapak. iya, karena nanti yang beruntung tak kasih satu sesi gratis gimana caranya buka usaha kan gitu bisa aja. Iya, keren. Karena gini, kenapa itu banyak kejadian? Kalau saya ceritanya nggak di UMKM, untuk orang yang atau untuk karyawan yang ingin buka Yang usaha. mau usaha ya. Betul. Jadi mereka itu kan teman-teman yang udah kerja di kantor profesional itu kan udah pinter ya, ilmunya udah banyak. Cuman kadang mereka nggak tahu cara mulainya. Nah, gimana tahu cara mulainya itu yang benar-benar harus butuh proses coaching sebenarnya. Karena setiap orang kan punya capability beda-beda. Setiap orang itu punya privilege yang beda-beda. Dan makanya kalau saya ngajarin ketemu si A, si B, si C, ilmunya cuma satu, itu kadang nggak masuk. Karena mereka startingnya bisa beda-beda. Itu sih. Terus kemudian yang menarik sebenarnya buat teman-teman usaha itu adalah eh, ini. Selain mereka bingung, kadang mereka itu ini coach, ikut-ikutan. Hmm. Dengan di coaching sebenarnya karena gini, kalau mau buka usaha, kalau kita nggak tahu alasan kita terbesar kenapa buka usaha, nanti nggak bakal jalan. Istilah saya itu usahanya belum buka udah tutup. Ide aja Iya. saya mau bikin ini, bukan bikin ini, tapi ya nggak mulai-mulai. Karena apa? Alasan untuk memulai usaha itu nggak clear. Hmm. Sehingga sebenarnya saat sesi coaching itu benar-benar kita harus ngerti kenapa sih kok saya harus punya usaha, wong saya kerja. Saya ketemu tuh ada satu klien di daerah Pamulang. Sekarang dia sukses dengan buka kopi dorong. Yang awalnya Ya. dua, sekarang kalau nggak salah udah 8 lah. Itu saya coaching 2 bulan tuh, 2 kali pertemuan. Jadi memang reason why saya nggak bisa cerita detail ya. Reason why-nya clear. Kenapa dia harus punya usaha? Dan kebanyakan yang saya coaching kalau karyawan-karyawan yang udah apa namanya udah punya modal dan macam-macam saat di coaching ternyata memang mereka nggak punya reason buat usaha sehingga nggak Oh, mulai-mulai. jadi nggak Makanya mulai-mulai. kalau kayak ya nggak usah kalau kayak gitu. Karena nanti kalaupun mulai beberapa kejadian ya, kalaupun mulai ya nggak menjadi apa-apa. Makanya di sesi coaching itu sebenarnya memantapkan apakah memang benar mau buka usaha atau apapun itu, mau A, mau B, mau C, di sesi coaching itu bakal benar clear gitu sih. Itu aja Siap. mungkin Siap. dari Terima saya. kasih sharingnya. Terima kasih, keren, keren. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian yang pengen buka usaha tapi tidak FOMO, tidak ikut-ikutan Coach Dwi ini bisa temenin. Ya, terima kasih Coach Dwi. Bapak Ibu sekalian, silakan manfaatkan virtual background-nya yang telah dibagikan dan kameranya on akan lebih menarik karena jadi para narasumber lebih bersemangat ya karena penontonnya ada dan bisa kasih respons. Baik, untuk yang ingin bertanya kepada Coach Dwi juga boleh silakan taruh tulisan pertanyaan Anda di kolom chat. Nanti akan kita jawab bersama-sama dengan coach yang lain. Baik, untuk berikutnya ya, Coach Yunus. Coach Yunus, Yes, sir. yes. How are you, sir? Fine. Very good, very good. Coach Yunus, ya pertanyaan serupa tapi agak sedikit berbeda karena Coach Yunus punya kegiatan yang juga berbeda. Coach Yunus di HR Directors ya di dunia Hmm. profesional sebagai orang HR. eh, Sebelum dulu belajar di Art and Science Coaching dan sekarang setelah belajar bagaimana banyak Hello. memanfaatkan approach coaching itu di dalam organisasi dan memimpin organisasinya. Kemudian pertanyaan kedua adalah lebih ke di luar kantor, yaitu Bapak Ibu sekalian, Coach Yunus ini chairman atau ketua Gerakan Nasional Indonesia Competence yang sekarang ada perkumpulannya namanya Pak PPIK Pak ya.
PPIK, ya, Perkumpulan Pejuang Indonesia Kompeten, betul? Ya. correct. Nah, dalam kegiatan itu dan pengembangan itu, seberapa jauh sebenarnya coaching skill ini bisa dimanfaatkan sehingga ujungnya tentu aja membuat Indonesia lebih kompeten. Gitu, Coach Yunus. Dua pertanyaan itu. Ya, as a professional Ya, and as a chairman of GNIKA. Silakan, Coach Yunus. thank you Coach Ananta. TISC ini memang merubah banyak orang termasuk saya. Jadi eh, di organisasi tempat saya bekerja sekarang, tentunya saya harus lebih banyak mendengar ya. Teman-teman kita itu walaupun levelnya staff ya, ternyata mereka tuh idenya keren-keren. Dan Ya, menurut saya sekarang merasa moga-moga merasa lebih nyaman ya, karena saya nggak terlalu directing lagi. Saya hanya men-trigger beberapa pertanyaan saja. Kenapa ini, kenapa itu, kenapa Anda melakukan ini, kenapa melakukan itu. Dan mereka lah yang mengolah sendiri. Kita di bulan September awal kita akan menjadi host pertemuan HR Bridgestone se-Asia Pasifik di ya, Nikaragua. Hampir semuanya yang disiapkan mereka itu saya hanya memakai ilmu yang sudah diajarkan oleh Coach Meti ke saya. Kita lebih banyak bertanya saja, jangan terlalu directing. Pengalaman kita di masa lalu itu belum tentu berlaku kok saat ini. Betul tidak? Pengalaman kita di masa lalu, kalau kita katakan dulu, zaman saya itu gini-gini. Itu kan zaman dulu, Pak. Sekarang zamannya beda. Gitu. Jadi, asking, kemudian menggali mereka punya pendapat ide itu jauh lebih nikmat. Kita juga lebih ringan kepala kita. Dan mereka lebih senang ternyata gitu loh. Mereka celotehnya, wah, tanpa di stop. Dan kita di akhir paling hanya menyimpulkan saja, oke, good, just go ahead. Jadi pertemuan berikutnya juga begitu. Wah ini udah gini preparingnya, ya udah kenapa enggak? Kenapa begitu? Kenapa kok Anda memilih ini? Jadi itulah TASC yang saya tanyakan ke Coach Matty. Saya lupa singkatannya. Betul. the art and science of Ah iya coaching. iya, Iya, that's it. Ya ya betul di Art of Science. emang Pak, bahasa Inggris rada-rada susah Pak, ingetnya. Iya, iya. Saya suka bahasa Jawa aja. Oh gitu ya. Kalau bahasa Inggris tuh terlalu tinggi ilmunya buat saya. Iya iya. Ya jadi itu salah satunya menurut saya itu sangat personal dan menurut saya titip ke teman-teman semua sebagai leader ya. Jangan terlalu banyak telling lah. Habis energi Anda. Mending Anda lebih banyak asking dan nikmati itu celotehan anak buah Anda. Dan nikmat sekali, nikmat sekali. Ada yang lucu-lucu idenya, tapi nggak apa-apa, biar aja. Yang lainnya pasti akan nambahin gitu loh. Nggak usah khawatir, waduh nanti gagal, nanti gua gimana. Nggak akan. Mereka itu sangat kaya. Sangat kaya bro, jangan underestimate mereka. Itu di organisasi, Coach Ananta. Ya, Kalau di yes. GNIKA, ya saya sudah 8 tahun ini di Cerita dulu, GNIKA apa Pak? ya Gerakan Nasional Indonesia Kompeten ini adalah kumpulan para HR senior practitioner yang kita mulai tahun 18 yang lalu. Kita ini tujuannya hanya mengkompetenkan SDM Indonesia. Kita punya slogan tuh begini, Coach Ananta. Jadi Ya, mengkompetenkan diri sendiri itu adalah suatu keharusan. Ya kalau kita ya, nggak kompeten, mohon maaf ya. Mending jangan ada di dunia ini. Untuk apa kalau Anda nggak kompeten di bidang Anda gitu kan? ya, Mengkompetenkan tim kita nih, anggota tim kita itu kewajiban. Karena kita ya, leader nih. Kita harus memastikan semua SDM di bawah pengelolaan kita harus kompeten. Sesuai dengan bidangnya. Kenali model kompetensinya. Dan penuhi mereka ya dengan skill gapnya ditutup sebenarnya dengan cara-cara banyaklah metodologinya ya. Dan mengkompetenkan orang lain. Itu adalah ya, panggilan hati. Jadi banyak anda bisa bayangkan 7,28 juta pengangguran di Indonesia. Itu pun angkanya BPS yang sudah dimodify a little bit. Kenyataannya lebih dihalusin, dihalusin. ya, kenyataannya lebih banyak dari itu dan Iya, itulah PR buat kita semua. iya, Nah itu GNIKA, jadi kita iya, kemarin kita ketemu staf sus Presiden Prabowo, ada proyek besar yang kita akan lakukan untuk Indonesia dan seterusnya ya, ya, kesana ya. seperti itu. Nah, Nah, coaching bagaimana berperan di situ Pak? coaching di GNIK ini baru saja kita membentuk pengurusan PPIK dan Iya, saya itu selama 8 tahun Coach Ananta itu iya, lebih cenderung one man show karena saya selalu khawatir kok ini nggak di follow up itu nggak di follow up. iya, Jadi iya, saya iya. one man show kadang capek sendiri. Tapi dengan kemarin sudah dibentuk pengurus rasanya this is the time saya mempraktekkan pelajaran saya dari Vanaya. Kenapa saya nggak lebih banyak bertanya ke mereka? Jadi ada 6 bidang. Ternyata Iya. senjata saya cuma bertanya, kenapa kok prioritasnya itu? Kenapa kok menekankan yang bidang itu? Kenapa kok memperden? Dan mereka yang menjawab.
Dan menurut saya itu nikmat sekali ya. Ternyata teman-teman kita sama seperti tadi saya alami di organisasi Coach Ananta, bahwa ya mereka itu luar biasa ya. Orang-orang yang berpotensi, yang punya kapasitas yang gede, yang selama ini kalau suruh dengerin kita, itu kan mereka kayak kita membatasi mereka untuk berekspresi ya. Dengan bertanya gitu, kemudian kita gali lagi, kenapa? Bahkan sampai kita sentuh nih, kenapa kok Anda mau aktif di sini? Kenapa kok nggak tiduran di rumah aja? Kan lebih baik Anda kan ke mall sama keluarga, kenapa Sabtu-Sabtu kok di sini? Jadi mereka akhirnya bercerita. Ternyata para HR director itu ada something yang selama ini membara dalam apa namanya, di dalam benaknya itu untuk do something for nation. Jadi Iya. itulah yang saya rasakan Coach Ana. Jadi dengan segala teknik yang diajarkan Coach Meti menurut saya sangat membantu dan meringankan pikiran saya dan lebih efektif lagi. Gitu Coach Ana. Ya, jadi organisasi gerak lebih cepat, lebih bagus Yes. tanpa Pak Yunus cawe-cawe ya, tanpa repot. Betul, betul sekali. Ya, siap. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita mau masuk ke sesi tanya jawab, tapi mungkin saya sedikit minta Coach Meti ya, sedikit ya. Tadi eh, apa namanya, Coach Alun juga sempat bilang belajar mendengar terus tidak directing lagi. Coach Yunus juga seperti itu, banyak nanyanya, tapi mungkin pertanyaannya masih depannya kenapa, mungkin bisa juga yang lain. Coach sebagai sedikit wrap up Coach Meti, sebenarnya coaching itu bertanya mungkin, tapi ada juga metodologi yang bertanya yang lain gitu ya. Kira-kira apa aja biasanya sih bedanya dengan metodologi berkomunikasi dengan orang sehingga conversation itu can change the world? Apa aja sih yang ada biasanya di sehari-hari ini, dan coaching bedanya di mana? Nah, Silakan. oke. Aduh, ini disuruh jadi bu guru di sore Ya Bu sore. Guru sedikit, 5 menit, sedikit 3 menit Bu Guru. Oke. Bu Guru dikit supaya supaya clear, jadi tanya jawabnya nanti lebih enak. Monggo. Baik, baik. Jadi sebenarnya kalau kita berinteraksi, bercakap-cakap, gitu ya, itu tadi kan sudah disebutkan oleh Coach Yunus juga, oleh Coach Alung, oleh Coach Dwi, bahwa capek ya selama ini telling-telling doang, ngasih tahu doang, gitu ya. Tapi sebenarnya memberitahu itu juga dibutuhkan, Pak Anta. Ya, Oh, nah, ada dua fokus, ya. ya, Kalau kita mau memberitahu fokusnya ke belakang, which is itu kalau kita mau memberikan knowledge baru, mau memberikan skill baru, itu ya kita gunakan dengan training biasanya, ya, gitu ya. Jadi pakai memberitahu, tapi arahnya menutup kompetensi, gitu ya. Tapi kan itu dengan training. Tapi ada juga yang memberitahu arahnya ke depan. Nah, ya, itu biasanya kalau town hall ada directing ya, kan ya. tahu kan kasih tahu Positioning dong gitu ya. visinya gimana gitu ya. Tapi yang menarik juga ada mentoring, Pak Ananta. Itu juga pakai telling karena memang eh, Anda para leader kan yang sudah memiliki lebih dulu gitu ya. Cuma masalah lebih dulu doang gitu. Dan itu yang perlu di-sharingkan ke mereka-mereka yang baru-baru muncul gitu ya di dunia pekerjaan yang mungkin memang mereka belum tahu sama sekali. Apalagi wisdom-wisdomnya Coach Alung nih, Coach Hmm, Yunus, Coach Dwi gitu ya. Mereka pasti punya wisdom-wisdom tertentu gitu ya dengan gaya tonality ya. Tadi ya Coach Alung ya dengan wise elder ya. Ya itu memang perlu di-sharingkan gitu. Nah, itu namanya mentoring. ya, Nah, tapi ketika kita berinteraksi, ada cara lain selain memberitahu atau telling, juga dengan bertanya, gitu. Bertanya pun ada dua arah, Pak Ananta dan teman-teman. ya. Arah ke belakang itu si polisi aja lah ya, yang investigasi ya. Kenapa sih kamu mencuri? Gitu ya. Bertanya toh, tapi arahnya ke belakang, mencari Ya. akar permasalahan. Kenapa kamu telat datang di kantor ya? Nah, para Misalkan. konselor gitu ya. Kayaknya saya sudah mencurigai ini Coach Alung, Coach Dwi ini pasti dulu sering dipanggil guru BP ini ya. Kenapa? Ya kan? Pertanyaannya mencari akar masalah gitu kan. Tapi Coach, yang menarik adalah ada pertanyaan yang arahnya ke depan. Gitu. Arahnya menuju goal. Kita nggak gali-gali masalahnya. Masalah nggak usah digali, nggak usah dicari, pasti ada, ya toh? Tapi dari segala macam yang kita hadapi itu lalu ke depan, Anda maunya gimana? Anda ke depan itu punya goal apa? Walaupun ada masalah ini. Tapi goal Anda ke depan lalu seperti apa? Apa sih yang dalam bayangan Anda?
Seperti apa sih nanti kalau misalkan masalahnya sudah selesai, lalu seperti apa proyek yang akan Anda hadapi? Semua arahnya ke depan. Itulah coaching, gitu ya. Tapi Ya, eh, bertanya itu proses berikutnya, Pak Ananta. iya, iya. Proses Yang pertama apa? dulu apa? Tadi sudah disampaikan dong sama Ah, Coach ah. hebat ini. Itu punya kuping dua. Nah, harus listen dulu. Banyakan kuping daripada mulut ya. Jadi Betul. Itu banyak dia, Pak. siap sekilasnya. Oke. Terima kasih sebagai tambahan ya, tambahan materi buat Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu sekalian, saya ini kebiasaan aja manggil narasumber ini dengan coach ya karena mereka ikut di program di ATS Science Coaching, kita panggilannya antar peserta itu coach. Jadi kalau itu sesuatu yang agak tidak biasa ya nggak apa-apa, silakan nanti Bapak Ibu sekalian bisa memanggilnya dengan Pak, Bu, dan seterusnya. Baik, kita masuk ke pas jam 4 ya. Kita masuk ke question and answers ya, para narasumber ya. Yang sudah ada tertulis saya bacakan, kemudian yang belum bertanya nanti mungkin kita bisa silakan tulis juga. Tapi bisa juga nanti kesempatan kalau memang ada waktu kita minta untuk on cam dan langsung bertanya. Saya dari Ibu Ana dari sini Bu Ana. Bu Ana nih kita ketemu di Kemenkes ya? Bu Ana waktu itu ya? Oke, oke, oke. Ya, ini pertanyaan. Coach Alung biasa kata, oh Papi Alung. Semua orang manggil Papi Alung, Bu Ana. Di kelas juga Papi Alung kami, ya saya aja saking umurnya agak mirip-mirip, nggak panggil Papi, tapi anak-anak panggil Papi. Oke, Coach Yunus biasa dipanggil Pak Yunus. Oke, banyak leader jadi leader dan jadi coach karena dulu pernah di coach. Saat ini apakah coach sendiri masih mengcoaching, masih memiliki coach? Oke, mungkin untuk para leader ini ya. Dan apa percakapan yang paling bermakna, apa percakapan percakapan paling bermakna yang sedang Anda jalani? Dan adakah momen bersama coach yang benar-benar mengubah arah hidup Anda? Oke, ini mungkin Coach Alung kayaknya ya sama Coach Yunus ya, dua ya. Pertanyaannya adalah punya coach kah? Gitu ya. Punya coach nggak saat ini? Belajar jadi coach, sudah jadi coach buat timnya. Pertanyaan sekarang masih punya coach kah? Atau kadang punya, kadang nggak? Monggo ya silakan itu sesinya. Terus yang kedua, percakapan apa yang paling kena saat itu ya? Dari salah satu semua sesi itu dampaknya apa? Silakan mungkin Papi Alung dulu deh. Silakan. Oke, thank you. Bu Ana ya, Bu Ya. Ana itu dulu pernah di BAH kalau nggak salah, Oh, memang oke. benar ya. Dulu pernah satu tim, saya dulu pernah pegang HR di tahun Oke. 2000 berapa ya? 2014, 15 gitu ya. Jadi pernah di HR Sama Bu Ana juga di sana ya. sama Bu Ana juga. Nah, apakah sekarang saya punya coach gitu ya? Ya. Sebenarnya coach saya ada di sini. Coach saya Coach Meti. Coach saya ada coach Tira juga ada ya. Dan sebenarnya kita saling coaching kalau di Ah, Panaya. Jadi memang kadang-kadang kita saling coaching. Dan tapi ada satu hal yang ya, saya mulai lakukan nih, maaf ya Coach Meti dan Coach Ananta dan teman ya. lain. Saya belajar coaching sendiri. Ternyata bisa. Oh, Jadi coaching, self iya, coaching maksudnya, self coaching. iya, self Ya, coaching itu ternyata juga bisa, oh, tapi keren. masih hal-hal yang sepele yang kita bisa coaching sendiri sebenarnya. Jadi betul-betul TASC itu luar biasa. Saya bilang betul-betul seni banget deh, the art of coachingnya, sainsnya luar biasa. Ternyata banyak hal yang kita bisa lakukan sendiri. Nah, kalau ditanya apa yang menjadi, tadi saya sudah sampaikan ya, Ya, apa yang menjadi ini saya jadinya ingin selalu berkontribusi kemanapun ya, saya eh, eh, ada. ya. Jadi mau saat ini, mau dimanapun, setiap jam yang saya pikirkan adalah saya duduk di sini, saya berkontribusi nggak ya, gitu loh. Saya melakukan ini, saya berkontribusi nggak ya? Kalau yang nggak berkontribusi, saya ogah.
Intinya Ya, begitu. Apa yang kita nggak cuman menyelesaikan masalah, buat teman-teman sebenarnya mereka menyelesaikan masalah sendiri. Jadi sebenarnya coaching itu adalah bagian, waktu meeting juga bisa dilakukan hal itu. Dimanapun bisa lakukan, nggak cuman secara pribadi langsung berdua coaching kan ya, konfidensial gitu, nggak juga. Jadi bagi saya dimanapun saat kita berada, kita lagi meeting, diskusi, kita lagi ngobrol dan seterusnya, kita bisa selipkan dengan coaching. ya, Kira-kira begitu. Jadi, ya. Bu Ana menjawab ya. thank you. Kosa Alung sekarang jadi kontribusi itu momen utamanya. Menyadar apa? Semakin sadar bahwa contributing adalah values terkuat dari hidup diri Kosa Alung. Mudah-mudahan menjawab dari Bu Ana. Kalau Pak Yunus boleh sharing. Momen apa? Masih punya coaching kah? Masih berhubungan dengan coach untuk mendukung prestasi Pak Yunus selama ini. Kemudian ada momen tertentu dari session yang Pak Yunus jika merubah kesadaran baru. Mungkin Pak Yunus Ya. bisa sharing buat Bu Ana. Ya, terima kasih Mbak Ana dari Maya pada grup dan juga sahabat kita. Ya, saya mengambil satu saja dari banyak Ya, sekali insight selama pelatihan kemarin karena coach khusus memang saya belum ada. ya, Tapi saya terus ingin belajar dari para senior, coach Meti, coach Lira dan seterusnya. Nah, salah satu yang saya praktekkan itu adalah memerangi diri sendiri untuk mengganti nasi putih ke nasi merah atau shirataki. Dan oke. itu saya lakukan 2 bulan ini. Ya, Apakah awalnya enak? Wah, sangat sama sekali tidak enak. Rasanya ya. aneh. Jadi, jadi, tapi itulah kalau kita punya apa ya kesentuh tuh sebetulnya Anda ini apa yang Anda cari gitu loh. Saya teringat anak saya nomor 4 masalahnya gitu loh. Ya, ya, Jadi waktu itu saya di coach sama salah satu coach teman saya juga yang ikut pelatihan itu. Yang terucap oleh saya itu hanya cuma sederhana. Saya ingin menemani dia waktu nikah. Saya harus bisa menemani dia saat nikahnya dia. Cuma itu doang. Nah, apa yang terjadi? HbA1c tadi pagi nih turun dari 9, sekian yang saya tulis di chat itu ya, menjadi 7,8. Walaupun dokter internnya masih, Pak, ini masih terlalu tinggi, Pak. Harus di bawah 7. Oh, siap, Dok. Tapi itu ya. progresnya sangat signifikan gitu. Nah, kemarin saya ketemu sama orang Malaysia namanya Sheikh Falih sama Alan. Waduh, aku semakin jatuh cinta dan semakin kecil saya di hadapan dia. Hmm. Dia sudah sangat rela ikhlas untuk mendidik, mengumpulkan HRD Fund di 33 tahun yang lalu di Mahathir sudah memulai. Sehingga punya bulk of money ini, Kosananta. Ya, Malaysia lagi, ekonomi lagi turun, tetap pelatihan tetap ada. oke. Dan itu menjadikan ratusan anak-anak di Malaysia itu dilatih digital skill sampai disalurkan ke dari mereka yang unfortunate. Saya menurut Ya, saya, wah ini keren nih. Kita sudah ini udah kalah, kalah, kalah jauh lah kita kalah, kalah set lah. jauh. Oke. Jadi menurut saya dua coach saya yang baru satu temuan kemarin itu betul-betul membuat saya udah collapse saya udah. Saya nothing, I'm nothing di depan Iya, dia. iya. Nah itu kira-kira Coach Sananta. Tapi jadi menumbuhkan kesadaran atau semangat baru untuk mengejar mereka, dah? Atau Of sesukses course, mereka ya. of course. Ya, Ya Indonesia butuh upaya-upaya itu. ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Bu Ana dapat tambahan informasi selanjutnya dari pertanyaan dari Coach Yunus. Tapi mumpung Coach Yunus nyebut apa Pak tadi HbA1c. Bu Meti bisa HbA1c. Ya. sharing, Bu Meti dulu risetnya sama Coach Diana. Ya, Bapak Ibu sekalian, Fanaya kebetulan pernah melakukan riset Oh gitu. dengan Oke, oke, oke. Untuk RSCM diabetes ya. tentang Hmm. HbA1c, bagaimana kita memanfaatkan coaching atau brain focus coaching ini kepada apa nama penyandang HbA1c. Bu Bu Meti bisa sharing sedikit aja apa yang Ya, terjadi sih? jadi dengan beberapa rumah sakit sebenarnya, Ya, tidak ya, ya. Saya dengan ingatnya RSCM doang waktu itu. RSCM, Fatmawati, Hmm. kemudian Persahabatan. Ya, Jadi kita lakukan dua kelompok, gitu ya, dua kelompok. Yang satu dengan dokter saja, jadi dengan obat saja, tapi yang satu dengan dokter, obat, dan coaching, ya, gitu. Ketika diukur HbA1c-nya memang sama-sama turun, gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Yang dengan intervensi coaching itu lebih sustain penurunannya.
gitu ya, Ya. progres penurunan lebih sustain. Dan bahkan mereka sendiri mengatakan bahwa enggak tuh makannya biasa-biasa aja, olahraga enggak juga tuh, tetap males bangunnya agak siang gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka benar-benar mampu punya kendali atas dirinya sendiri. Karena yang kita hadapi pada saat itu adalah bukan apa ya, bukan disrespectful ya, Pak Anta dan Pak Ananta Ya. dan teman-teman. Mereka-mereka ini yang hanya lulus SMP gitu ya, yang dipukuli oleh suaminya, sehingga Oh. pelariannya semua ke makan gitu, stres kan, semua larinya ke makan gitu. Nah, ketika di coaching nggak tetap diobati ya, tetap diobati, tapi ditambah intervensi coaching, mereka jadi lebih tangguh, lebih bisa punya ownership terhadap hidupnya sendiri gitu. Walaupun makannya tetap tetap jorok gitu ya. Tapi ternyata 6 bulan diukur, loh kok lebih sustain dibandingkan dengan yang hanya diobati tanpa intervensi coaching. Begitu kira-kira. Itu menariknya, Pak Anta. Ya, ya, ya. Terima kasih sharing itu menambah keterangan dari Coach Yunus. Jadi bukan cuma Coach Yunus saja yang Hmm. di coaching kemudian HbA1c turun, tapi juga banyak pasien di 3 rumah sakit itu juga dan Coach Meti ada di sana. Dan Ya. Coach Ananta, Ye, kan salah loh. Menghentikan makan nasi putih ke nasi merah itu bukan hanya physically just switching. No, ya. Oh, no, no, no. Itu harus dari dalam. ya. Dan sekarang kalau saya dikasih es krim, saya pasti ucapkan terima kasih saja. Terima kasih kasih saya aja Pak es krim Ya, itu. saya kasih kok Coach Ananta aja. Siap. Terima kasih. Oke, yang di chat saya lihat baru Bu Ana. Mungkin saya buka yang lain mungkin kalau silakan. eh Raise hand kalau mau nanya langsung kepada Coach Alung boleh, Coach Meti boleh, Coach Yunus boleh, Coach Dwi boleh. Silahkan teman-teman yang ada di sini raise hand, buka mic dan langsung tanya tentang tentang semua yang pengalamannya, entah coachingnya maupun juga apapun experience yang para narasumber sudah share hari ini. Silahkan, boleh. Siapa duluan? Saya buka langsung kalau nggak ada di chat. Pak Faisal mungkin Pak Faisal, kalau ada yang mau ditanya. Atau Pak Rio, silakan. Pak Rio, apa kabar Pak Rio? Ya, oh, kenal ya Pak Rio. Ini Baru sebentar nih, malamnya saya. kemarin. Baik, baik, Bu Betty, Coach Betty, baik, baik. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan Pak Anta di Oh chat. iya, sebentar dari Bapak Yudi Maulana. Tanya coach apa yang membedakan training coaching di Vanaya dengan provider training coaching yang lain? Secara prinsip-prinsip coaching umumnya memaksimal potensi dari coach. Vanaya uniknya di mana? Bu Guru aja yang jelasin ini. Ya, Monggo, Coach gitu. Meti, 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan yang membedakan uniknya dari The Art and Science of Coaching ini. Ini mestinya Eh, yang jawab yang punya pengalaman belajar coaching sama Fanaya. Tapi boleh deh, nanti habis itu silakan jelas. katakan ya. Ya, ya, ya. Apa sih yang membedakan training coaching di Fanaya dengan provider training coaching lainnya? Oke. Fanaya bekerja sama dengan Ericsson Coaching Internasional. Itu adalah sebuah sekolah coaching tertua di dunia. Jadi kami bukan bukan training, bukan course, tapi benar-benar sekolahan sehingga kedalaman, nah itu yang membedakan ya dan uniknya gitu. Kedalaman sesi-sesi coaching kita itu benar-benar sampai transformasional. Begitu. Ini satu batu dua pertanyaan kena ya, boleh ya? Ye, ye. Membuat berbeda gitu. Makanya kenapa kok itu tadi Coach Yunus ya, itu dari dalam bukan cuma sekedar nasinya pindah dari putih ke merah gitu. Yes, Betul ya? absolutely. Ada kalau ditawarin es krim, saya pasti akan say no gitu. Karena ada shifting di dalam mindnya Pak Coach Yunus yang merasa bahwa no, apa yang important buat saya adalah saya sehat. Betul begitu, Coach Yunus? Itu dia. Ah, 1000 triliun% benar. Gimana, Coach? yes. 1000% katanya. 1000 triliun persen. Benar. Ya, Terima. tambahan sedikit buat Pak Yudi.
seperti Kosmetik sampaikan ini judulnya tuh The Art and Science gitu ya of Coaching. Jadi memang ada tahapan atau level yang bicara tentang sainsnya coaching akan diajarin di situ. Kemudian ada yang advance gitu ya, advance class atau advance course itu yang bicara tentang the art. Jadi apa bedanya ya karena kita pakai Ericksonian untuk dia and science coaching dan uniknya mungkin tadi pengalaman yang bisa didapat coachingnya lebih dalam, lebih berdampak, lebih transformasional ya. Di dalamnya nanti banyak sekali tools. Kalau Anda ingin tahu, mungkin setelah sesi ini, saya minta Fafa kasih nomor handphonenya ya. Kalau Anda pengen tahu program lebih detail lah tentang The Art and Science Coaching yang Coach Alung, Coach Yunus, Coach Dwi belajar itu kayak apa, toolsnya apa, berapa lama, segala macam, bisa daftar ke Fafa. Fafa nomornya berapa, Pak? Handphone Fafa boleh taruh di chat. Hubungkan ke, nggak ada di sini saya. Di samping. Nomornya silakan kontak Kak Fafa untuk bikinin kumpul-kumpul lagi sedikit khusus buat Fafa bisa jelaskan tentang apa itu program in details. Baik, ada lagi pertanyaan lain silakan. Fafa udah kasih nomor di chat ya. Silakan. Ada pertanyaan lagi yang lain? Saya Mungkin aku buka lagi. nambahin kali ya, karena aku ikut Nambahin, monggo, monggo. beberapa course-nya coaching kali ya. Ya, Jadi memang benar katanya Pak Yudi tadi ya, semua memang nyari apa memaksimalkan potensi lah, mencari versi ya, terbaik gitu kan. Cuman yang berbeda, yang saya rasain secara pribadi ya, karena beberapa kali saya ikut semuanya bagus, Pak. Semuanya bagus, semua punya metode. Cuman buat saya pribadi yang paling berasa itu toolsnya banyak. Karena kadang kita ketemu klien atau ketemu orang itu case-nya akan beda-beda, sehingga kita bisa milih tuh tools mana yang cocok. Karena yang saya pelajarin di tempat lain itu satu obat buat semua penyakit akhirnya. Kalau di sini enggak, kayaknya kalau kalau ini kita bisa pakai tools ini, atau kita bisa nge-mix tools gitu loh. Kayaknya kayak gitu sih kalau dari saya. siap. Terima kasih, Coach Dwi. Nah, masalah tools nanti itu pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup nanti saya ada pertanyaan tentang terkait dengan tools ya. Bukan closing remarks tapi Gitu lebih ya. closing questions ya. Ya, nanti Duluan saya ya berarti. sip tools ya. Kata kuncinya tools saya simpan dulu nanti pertanyaan untuk semua narasumber saya tanyakan di menit terakhir. Baik, ada pertanyaan lagi? Silahkan Bapak Ibu sekalian kalau mau bertanya. Mumpung ada orang-orang jagoan ini, 4 orang di sini. Silahkan. Kalau saya ini ada. Oh, sorry, ke Pak Yudi ya. Ya, mungkin pertanyaan umum aja. Saya agak pertanyaan umum ya dalam arti gini. Em, apa namanya? Pertanyaan seperti apa sih pengalaman ya? Pengalaman ya. Pertanyaan seperti apa sih kalau kalau lagi coaching gitu ya? Yang coachingnya tuh apa namanya? Ya langsung apa istilah dapat aha gitu ya. Ah, ini sekilas saja mungkin bisa Coach Yunus atau Coach Dwi atau Coach Salung atau Coach Meti juga. Pengalaman selama ini mungkin pertanyaan seperti apa sih biasanya kok coachnya langsung dapat nih saya dan langsung kadang-kadang mewek gitu ya sometimes ya. Kira-kira pertanyaan seperti apa sih kalau Anda pernah praktekkan di kelas waktu itu maupun di praktek di luar? Monggo mulai dari siapa? Silakan. Saya duluan kali ya, paling Coach mudah Dwi, ya, soalnya. monggo monggo. Sebenarnya ini pertanyaan buat teman-teman yang di sini coba ya, Coach. Ya, monggo monggo. Sebenarnya teman-teman hidup itu buat apa sih? Nah, ini kadang pertanyaan yang cukup dalam. Jadi pagi berangkat kerja, habis itu apa namanya pulang gitu kan, ketemu sama keluarga, kan itu berulang-berulang terus ya, bosen gitu. Kadang kalau udah berumur mungkin pertanyaannya, terus kita hidup buat apa sih? Masa kita mau kayak gitu sampai mati? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu biasanya akan, yang dari coaching itu akan membantu sebenarnya value kita apa gitu sih. Ya, ya, sorry Pak Dwi agak ke mute nih nggak sengaja kayaknya. Ke mute Coach Dwi lagi di jalan Ya, mungkin. Mbak, hilang Oh ya? ya udah, ya. Mute barusan. Oh, diulang lagi nih. Keputus tadi. Oh ya, itu Gimana? pertanyaan Biasanya apa, Pak? gini. Ini mungkin pertanyaan buat yang ada di sini Iya, mungkin iya. bisa dijawab gitu kan. Banyak orang itu nggak tahu tujuan hidupnya kadang, Coach.
Iya. Mereka cuma tahu sebenarnya ya, ya kita buat ini buat apa gitu. Tapi saat yang saya rasakan, ketika kita tahu tujuan hidup yang sebenarnya, itu sebenarnya akan merubah kita melihat dunia akhirnya. Pertanyaan yang paling simpel gitu kan, yang ditanya sebenarnya kita hidup buat apa sih? Pagi berangkat kerja pagi gitu kan, macet-macetan kerja, habis itu pulang ketemu keluarga, kan diulang terus tuh coach, Iya. muter aja, jadi kayak rutinitas yang mungkin buat beberapa orang itu kan membosankan. Sehingga apakah kita hidup memang untuk itu sampai mati gitu kan? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sih sebenarnya pertanyaan di sesi coaching itu cukup menarik gitu kan, karena setiap orang itu pasti punya pandangan berbeda-beda, dan gini, jawabannya kadang cuma di permukaan Iya. orang-orang tuh, nggak Betul. benar-benar menyentuh sebenarnya Iya. alasan untuk itu apa. Karena ada orang atau saya pun kalau berangkat kerja itu sampai saat ini nggak pernah bosan, selalu bersemangat gitu kan, karena saya tahu itu adalah bagian dari ibadah saya gitu, misalkan salah satu Iya. value saya kan ada di situ gitu. Tapi Iya. buat beberapa orang lain itu kadang mereka nggak sadar, kenapa ya saya harus kayak gitu, gitu sih. Iya. Itu sih pertanyaan yang sering saya pakai Powerful gitu kan. question. Nah, Iya, istilah gitu ya, Coach powerful Bi, ya. question. Powerful questions. Terima kasih Ya, sharingnya. makanya saya nanya, yang ada di sini nih, udah tahu nggak sebenarnya hidup dari teman-teman tuh apa? Mungkin ada yang bisa sharing juga tuh di chat tuh. Iya, iya, iya. Siap. Pertanyaan ini berat nih, Coach Bi. Kalau dijawab, semua jawab di chat ini bisa unik-unik jawabannya. Ya, tapi baik. Ada yang mau sharing? Coach Alung, Coach Yunus, pertanyaan Ya, seperti apa yang saya pernah? sharing sedikit. Saya Iya, kemarin itu mengcoach salah satu eselon 2 di Kemenkes, iya. di PKN 2 itu. Wah, orangnya itu dari kejaksaan, wah, pokoknya ingin menegakkan hukum. Pertanyaan yang saya pakainya, yang diajarkan Kusmet itu kenapa? Saya cuma nanya Kenapa itu kenapa. penting? Kenapa kok Bapak melakukan itu? Oh, ini kan tugas saya. Saya kan diutus kejaksaan masuk Kemenkes untuk mengamankan BKK supaya nggak ada korupsi gitu. Terus kenapa Bapak mau melakukan itu? Karena saya punya wewenang, tanggung jawab saya begini. Masih kenceng itu. Wah, kenceng. Saya juga agak habis kehabisan kata-kata itu. Kenapa kalau Bapak dari kejaksaan kok pengen supaya BKK itu bersih dari korupsi? Karena gini, kapal ribuan sehari gini. Sampai suatu ketika, sampai ke Y-nya kelima. Terus kenapa Bapak kok repot begitu? Kan yang lainnya juga melakukan biasa-biasa nggak apa-apa. Nah, di situ dia sampai ke titik gini. Ya karena saya dari desa, Pak. Saya diajarkan oleh orang tua saya harus jadi orang yang jujur, orang yang jadi berguna. Itu sudah mulai agak goyang dia. Jadi aku senang diajarin oleh Coach Matthew untuk bisa bertanya menggali sampai sedip itu. Membuat beliau itu akhirnya menemukan, oh ternyata beliau mau melakukan segala upaya yang tidak mudah itu dari Kemenkes itu. Karena ingat orang tuanya. Ya, value-nya itu ternyata. Yang mendorong dia itu Ya, mau melakukan itu. Gitu Pak ya. Sandra. Gitu. Terima kasih. Ya, pertanyaannya biasanya mengapa goal Anda itu penting? Nah, kan pertanyaan gitu ya. Pertanyaan itu yang diajarin kosmetik. Saya cuma ngikut-ngikut aja. Oke. Coach Alum, Coach Meti ada tambahan sedikit aja sebelum saya kasih pengumuman, beberapa pengumuman. Silakan Coach Alum. Sedikit aja tambahin. Ya, Eh, Kayaknya berapa minggu lalu kita barengan coaching di iya Kementerian. di Ya, Kemensos ya. ya. Ya, Mungkin tambahin apa yang disampaikan tadi oleh Coach Dwi. Tapi ini agak beda. Jadi waktu coachingnya itu duduk samping saya, kemudian saya baru tanya apa yang kita mau diskusikan hari ini. Plus saya ada sedikit ngelirik aja gitu ya. Mungkin ini yang Coach Dwi nggak sampaikan nih ya. Lirikan itu aja, habis itu dia langsung nangis. waduh. Iya, Oke. itu ya mungkin dia langsung tersentuh. Karena habis itu dia baru cerita galaunya dia, memprioritaskan pekerjaan dengan keluarga dan seterusnya. Saya pikir jadi Coach Dwi perlu ada lirikan yang kamu tidak sampaikan ya. Thank you. Ya, ya, ya. Oke, thank you Coach Alum. Ini Coach Meti mungkin bukan bukan pertanyaan yang sama. Ini yang terjadi di Coach Alum, ini kalau by teori mungkin ya, itu benar. Trustnya dapat pada saat pertama sehingga dia bisa begitu terbukanya sehingga nangis. Yang kedua, di Coach Yunus gitu ya,
bertanya sampai berkali-kali sebenarnya bisa juga kah lebih efektif dari itu? Gitu ya. Ini sekedar ya, sharing aja. Hmm, Tips sedikit aja, kosmetik. Oke, yang pertama tadi apa? Trust ya, Nah, betul. itu benar. Itu Coach Alung punya itu ya. Ya. Mm-mm. Iya. Karena Dan itu kalau penting buat coaching. sangat penting, karena kalau tidak ada trust, bagaimana seseorang itu bisa ngobrol dengan santai, gitu ya, Ya, dengan coachnya, gitu. ya, Karena trust itu ada dua sih, teman-teman. Satu, nggak trust sama prosesnya, ya kan? ya. Selama ini coaching dianggap dikeramasi, gitu. Padahal keramasin gampang ya, ke salon aja, nggak usah pakai coaching ya. Satu. Terus yang kedua, nggak trust sama Anda sebagai coach, gitu. Nah, dalam hal ini Coach Alung sangat em, mampu membuild trust itu, gitu ya, sehingga em, tanpa karena poinnya di situ sih sebenarnya. Makin sedikit pertanyaan, makin simple pertanyaan, tapi Hmm. dampaknya bisa lebih dalam. Contoh waktu itu saya cuma nanya gini aja sih, karena coaching itu kan juga bisa digunakan sebagai conversation sehari-hari ya, bukan bukan harus duduk bareng gitu ya, spend 1 jam gitu ya, atau minimal setengah jam untuk mengcoaching. Kemarin ada teman yang, iya kan harusnya kan gini kak, Mbak Hmm. ya, harusnya kan begitu ya, harusnya kan gitu ya. Saya cuma iseng aja saya gini. Terus kalau harusnya hilang, jadinya apa dok? Gitu tuh saya dipukul. Ah lu bikin gua mikir, lu itu sambil buat matanya berkaca-kaca itu. Padahal saya cuma nanya sesimpel, lah kalau harusnya dihilangin jadinya apa sih? That's it. Ya, Gitu. berat. Oke, nah itu salah satu jurus mempersingkat, memperpendek atau apa, powerful questions yang kena banget ya. Nggak mungkin nggak perlu 5 kali, 3 kali, tapi dengan kita cukup mendengar dan keluar pertanyaan begitu pendek, biasanya dampaknya juga cepat ya. Baik, terima kasih para coach. eh Bapak Ibu sekalian, saya punya beberapa pengumuman ya. Nanti kita masih ada pertanyaan lagi untuk 4 narasumber. Saya simpan sebentar yang terkait dengan tools. Berapa pengumuman saya punya slide ya, Benito? Ya, saya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Silahkan share slide-nya. Yang pertama adalah tentang apa nih? Next ya. Ini tadi dari tadi kita bicara tentang the art and science of coaching. Program ini kita jalankan di Vanaya sejak 2013 gitu ya. Sekarang sudah banyak batch-nya sampai yang akan datang ini ada offline kelasnya ya di Agustus besok nih. Jadi di minggu ketiga Agustus ini ada batch ke-39. Kelasnya sudah penuh, 25 orang lebih. Jadi kita tidak membuka pendaftaran lagi. Untuk batch offline berikutnya ada di yang sebelah kanan itu November, ya, dan Science of Coaching 2 kali 4 hari ya course-nya. Silahkan Anda daftar tadi dan nomornya Farida di situ sudah ada, handphonenya sudah ada. Nah, untuk tahun ini kita membuka juga seperti waktu kita lakukan zaman COVID, yaitu kelas di Art and Science of Coaching TASC yang essential class atau yang fundamental itu juga online. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa ke Jakarta, memang posisinya di luar Jakarta, tidak bisa mengikuti program offline di lokasi kami, Anda tetap dapat bisa mendapatkan atau memperoleh kemampuan coaching dari program The Arts and Science Coaching, juga dapat sertifikasinya dari situ secara online ya. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian yang ada di Papua, di Maluku, atau di Sulawesi, di Kalimantan, tadi di Sumba gitu ya, daerahnya Coach Alung atau di Sumatera, yang Anda tidak bisa datangin ke Jakarta untuk ikuti kelas yang offline, silakan ikuti kelas online-nya, Anda bisa scan atau Anda langsung chat ke Fafa di nomor yang tadi. Dan isinya sama, semua sama, tapi ini cuma offline, tentu aja harganya kurang sedikit karena memang Anda nggak ada makan dan minumnya di situ ya, dan lain-lain. Silakan ilmunya sama, semua sama, gurunya juga sama ya. Gitu kira-kira. Dan silakan boleh informasi ini Anda beritahukan pada teman-teman Anda sekalian yang memang tidak punya kesempatan kemewahan untuk mengikuti course-nya physically di Jakarta. Oke, itu pengumuman dari saya yang pertama. Yang kedua, apa? Oke, untuk webinar, oh ya, Panaya kita coba mungkin agak ikut-ikut ini value-nya Coach Alung ya. Kita berusaha untuk sharing, contribute. Kita berusaha untuk melakukan sharing seperti ini 2 minggu sekali.
gitu ya. Yang next 2 minggu lagi ini adalah dari unit kami Veltika Academy yang bicara tentang leadership, yaitu peran kritis sandwich leaders ya. Silakan Anda klik daftar nomor eh, WA-nya agak berbeda untuk Veltika. Anda bisa lihat di situ. Silakan. Ini juga free webinar. Kayak hari ini akan ada yang sharing adalah coach kami, Coach Didi atau Coach Setia Rahadi. 2 minggu dari sekarang. Minggu berikutnya juga akan ada dari Farsight kalau nggak salah dengan Bu Lira. Ya, tiap 2 minggu kita coba lakukan ya. Oh, tambahan sedikit, di sini ada slide Coach Nesya nggak? Nggak ada ya? Ada nggak? Sosial media. Oke, nah ini ada sosial media 2 ya. Bapak Ibu sekalian, em, alumni dari program The Art and Science Coaching, yaitu Coach Alung, saya juga termasuk, Coach Meti maupun Coach Dwi dan Coach Yunus, dan semua alumni yang hampir 1.000 orang itu, kita automatically masuk ke komunitas yang kami sebut Coach Nesia, Coaching for Indonesia. Ya, Anda bisa ikuti uh, Instagramnya itu di sebelah kanan, coachnesia.id. Anda bisa ikuti dan kegiatannya kami ada di situ. Utamanya di Coach Nesia adalah melakukan social movement atau pemberdayaan masyarakat ya. Jadi yang Coach Alu tadi sharing di Kemensos ya, atau tadi Coach Yunus bicara di Kemenkes gitu ya, Coach Dwi mungkin nanti di komunitas yang lain, dilakukan sama-sama alumni. Kita melakukan pro bono atau sesi gratis atau sesi sosial gitu kepada komunitas atau coachee dari background yang mungkin perlu di coaching tapi mereka nggak punya cukup dana untuk membayar professional coach ya. Jadi kita lakukan social movement melalui Coach Nesia, semua alumni di Art and Science of Coaching menjadi automatically komunitas Coach Nesia. Dan untuk Vanaya sendiri, Anda bisa lihat yang sebelah kiri, Vanaya Indonesia ID-nya, untuk Instagram ID-nya, sehingga Anda bisa follow semua kegiatan dari Vanaya maupun Coach Nesia dari Instagram ini. Ya, cukup ya. Ya. Oke, cukup pengumuman dari saya. Pertanyaan terakhir sebelum kita berpisah. Ya, pertanyaan terakhir. Nih, gini untuk semua. Nanti dimulai dari abjad terbalik ya, dari Y dulu nanti ya. Coach Yunus, Coach Dwi, Coach Alung, baru Coach Meti. Pendek aja jawabannya, 1 menit lah gitu ya. Pertanyaan gini, karena Anda berempat sudah ikut di Art and Science Coaching, di dalam program itu diajarkan seperti yang Coach Dwi bilang, tools, banyak sekali tools untuk mengcoaching. Saya mau tanya, adalah tools apa namanya gitu ya, tools apa yang favorit buat Anda? Coba jelaskan itu kira-kira apa dan dampaknya apa sih pakai tools itu? Gitu. Kenapa tools itu sangat berdampak buat Anda? Pengalaman Anda mengcoaching. Silakan Coach Yunus duluan. Tools apa? Ya, yang paling mudah kita ingat dan paling impactful menurut saya adalah logical level. Iya, Jadi dari situ kita bisa tarik ke atas, tarik ke bawah, sampai biasanya saya mentokin tuh di identity. iya, Bagaimana Anda tuh pengen orang lain melihat Anda tuh apa sih gitu? Seperti apa sih gitu? iya, Nah, biasanya di situ itu kita sudah saling pandang memandang, saling mulai iya, dari bawah. Apa value-nya? Terus kemudian kita cari lagi identity apa yang Anda ingin bangun. Nah, bolak-balik ke atas ke bawah lagi capability Anda bagaimana. Menurut saya itu, iya. Coach Anta itu yang saya pakai juga di 3 coach saya di Yang di Kemenkes. Kemenkes ini, ya pakai N2. Kemenkes, yes. Ya, ya Kemenkes ini Ini, sosial movement juga ya, Bapak Ibu sekalian. Pak Yunus yes, social pegang movement. berapa? Ya, saya Coach pegang Yunus pegang, direktur utama Rumah Sakit Sarjito dan satu lagi ya. yang tadi yang dari Kejaksaan tadi. Satu coach itu kita pegang 3 ya, Coach Yunus ya, 3 coach. Ada 1, ada 2. Saya pegang 2. Oh, oke. Siap. Terima kasih Coach Yunus. Coach Dwi, apa tools favorit Anda? Eh, Favoritnya sama sebenarnya. Aha. Diambil duluan sama Coach Yunus ya sudah. Ya, Tapi sebenarnya kalau tools itu kan banyak banget ya. Saya sering makainya itu di mix. Cuman ya, di bisnis atau di apa ya? Ya saya banyak di dunia sales dan bisnis. Ada satu tools namanya Disney. Sebenarnya itu tools Disney. yang Ya, ya, Disney. Jadi tools yang membuat kita itu kan kadang kita memikirkan sesuatu itu langsung dengan ini apa tantangannya, apa rintangannya, challenge-nya apa. ya. Tapi kalau dengan tools Disney itu kayaknya kita dikasih space untuk ya udah itu dihilangin dulu aja. Ide, just Hmm. ide aja, jangan mikirin ini bisa dikerjain, ini nggak bisa dikerjain dan macam-macam. Karena kalau batasan itu udah muncul, kadang orang kan mikirnya, wah
idenya nggak keluar karena dia mikir Iya, udah ini nggak bisa dikerjain. Makanya di iya, situ kita diajarkan untuk ya udah lepas aja. Kalau dalam kondisinya nggak ada apa-apa, apa sih ide terbaiknya? Nah itu saya cukup cukup amazed sih dengan tools itu karena ide-ide terbaik tuh kadang bisa keluar di situ tanpa adanya pikiran bisa dilakukan atau enggak gitu sih. siap, keren. Coach Disney, toolsnya Disney. Oke, Coach Alung, tools apa yang Anda sukai pakai? Kalau saya sih biasa ini yang paling sering kejadian begini sih. Jadi mentor stable sebenarnya. Ya, ya, Jadi ketika coach itu susah mengungkapkan solusi atau apa, jadi sering saya pakai mentor stable supaya dia mencari misalnya tokoh atau ya, panutan yang dia bisa interaksi dan panutan itu ngomong sesuatu ke coach kita, apa yang ya. mesti dilakukan, solusi apa itu Powerful biasanya ya. kalau mentok gitu ya. Ya, Dia susah membuka diri, biasanya ya, pakai itu. Itu sih coach. ya, keren, Oke. keren. Terima kasih Coach Alung. Coach Meti? Sebelum menjawab, boleh ya saya berbangga sedikit dan bersyukur. Ini teman-teman luar biasa sekali mengadop ilmu-ilmu. Aduh, thank you. Mengadop ilmunya dengan sangat luar biasa dan mempraktekannya sehingga berdampak bagi apa koci-koci Anda gitu ya dimanapun mereka berada. Kalau saya yang paling saya suka itu Mastery Walk sebenarnya. Ya, Bukan apa ya, bukan dampaknya, tapi sebenarnya tools mastery work itu berdampak ke saya dan kenapa pada saat itu saya benar-benar shifting karena ada satu pertanyaan dalam mastery work itu yang benar-benar menggugah saya untuk benar-benar stick di jalan menjadi seorang coach. Apakah itu ikut TASC? Nanti Anda tahu. siap. Terima kasih. Ya, dan itu satu slide kan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda ingin tahu lebih lanjut tentang THSC, nanti Fafa akan bikin Zoom kecil buat Anda sekalian. Silakan klik ini, ya. Tanya, bisa tanya-tanya jawab di situ. Bareng-bareng boleh, keroyokan boleh, silakan. Eh, Bawalah pertanyaan ke Fafa, terutama tentang kelas itu sendiri ya. Teknisnya gimana, apa aja, jam berapa, toolsnya siapa pengajar ya, modulnya apa aja. Silakan tanya langsung, silakan scan, Anda reserve the spot. Nanti akan diundang tanggal Selasa ya dibukanya ya. Ini ada Zoom lagi khusus untuk Anda yang penasaran lebih detail tentang course ini dan bagaimana course yang lain. Kalau memang Anda tertarik dengan ini public class ya di Outline Science Co-Coaching. Kalau Anda tertarik yang in-house class di Tiga Raksa juga sudah kita jalankan beberapa itu agak berbeda. Tapi Anda bisa tanyakan juga sekaligus di sesi hari Selasa ini. Baik, scan silakan, reserve the spot. Thank you slide-nya, Den itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah berada bersama kami selama 1,5 jam ini. Terima kasih semua para narasumber. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Anda di sini, yang terutama yang buka kamera dengan virtual background. Mudah-mudahan sesi kami hari ini memberikan sesuatu buat Anda, ada manfaat yang bisa didapat. Dan sebelum tutup, mungkin semua Coach, bisa buka kamera untuk foto Den? coach, Ya, ada foto pantun bersama. terakhir dari saya buat dari kita semua. Yes, apa tuh? Coba foto bersama dulu nih. Mau pantun? Foto bersama Bersama. dulu ya. Foto bersama dulu. Ya, silakan Denito. Open mic, silakan diatur. Nyalakan semua. Oke, baik. Silakan Bapak dan Ibu semuanya on cam bersama-sama. Di sini Ada akan tiga. ada dua layer di saya ya. Jadi Ya. silakan lihat ke arah kamera dengan senyum yang lebar. Saya akan ambil fotonya dalam hitungan ketiga. Satu, dua, mohon ditahan. Tiga. Oke, satu layer lagi. Satu, dua, tiga. Dengan gini dong, Den. Dengan Oke, boleh. Vanaya, V. Vanaya, Boleh. silakan. Request sponsor Request boleh ya? khusus. Ya, ya. Boleh tangan V. kanan dengan Vanaya. membentuk V di bawah dagu. Saya Dagu, hitungkan V. ketiga, Vanaya. satu, dua, tiga. Mohon ditahan sebentar. Ya, sudah cukup, Pak Anta. Siap, silakan. Kalau selalu mau kasih pantun terakhir? Boleh? Boleh, Oke. silakan. Pergi ibadah jauh ke Mekah. Oh. Cakep. Cakep. So, silakan semua buka mic, Bang. Menjalankan ibadah, bersyukur dan bertobat. Oke. Cakep. Cakep. Cakep.
senangnya bisa bersekolah di Panaya, Cakep. Cakep. bisa berkontribusi. Semoga pintu surga di akhirat. Wih. Betul ya. Mantap. Ya, udah penutup dari saya. Ya, pantun. Ikan hiu muter-muter. See you later. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Salam sehat.